Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada saat ini masih diberi kesehatan. Bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kata Nabi, maukah aku beritahukan siapa di antara kamu yang tidak akan tersentuh oleh api neraka? Jadi Nabi bertanya sama para sahabat, pertanyaannya, maukah aku beritahukan, kata Nabi, siapa golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ada 4 golongan orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, golongan itu namanya hayyin. Yang kedua, golongan itu namanya layyin. Yang ketiga, golongan itu namanya qarib. Dan yang keempat, golongan itu namanya syahr. Siapa 4 golongan ini? Apa artinya? Seperti apa sifatnya? Sehingga orang-orang tersebut dimasukkan ke golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Nabi sampaikan orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka secara akhlak dalam dirinya adalah orang-orang yang hayyin. Apa itu hayyin? Orang yang tenang, menenangkan. Maksudnya apa? Orang yang tenang hatinya, orang yang tenang sikap dalam kepribadiannya. Apa? Di antara sikap yang muncul dalam dirinya, yaitu orang hayyin ini, orang yang tidak sombong dalam hidupnya. Siapa orang yang tidak sombong itu? Nabi sampaikan, sombong itu artinya orang yang menolak kebenaran dan sering merendahkan orang lain.
yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling baik, orang yang merasa dirinya paling segalanya, sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa biasanya yang membuat seseorang itu sombong dalam hidupnya? Na'udzubillah. Orang sombong biasanya 5 hal. Yang pertama, orang sombong karena hartanya. Yang kedua, orang sombong karena pangkat jabatannya. Yang ketiga, orang sombong karena parasnya atau tampilan dunia yang dimilikinya. Yang keempat, orang sombong karena ilmunya. Dan yang kelima, orang sombong karena amal ibadahnya. Mohon maaf, orang yang punya sifat sombong dalam dirinya tidak akan pernah mencium wanginya surga. Iblis, laknatullah, tidak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena punya sifat sombong dalam dirinya, sehingga surga enggan dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Mohon maaf, jangan sombong karena harta. Karena harta adalah titipan dari Allah. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Karena pangkat jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong karena paras. Karena paras ada masanya, paras ada waktunya. Jangan sombong karena ilmu. Mohon maaf, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Banyak orang yang merasa pintar tapi tidak merasa. Padahal ilmu itu disimpan di dalam hati. Berarti ilmu yang mendekatkan diri dengan Allah, menjadikan hatinya lembut dan tidak menyalahkan orang lain, dan itu menunjukkan ada kelembutan dalam hatinya. Dan bahkan mohon maaf, jangan sombong karena amal ibadahnya. Jangan merasa soleh, harusnya belajar merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Karena sungguh kita bisa beramal, bisa beribadah karena apa? Karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan pertama yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka namanya adalah hayyin, orang yang tenang dan menenangkan. Maka wajar ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil ingin masuk surga. Apa panggilannya? Duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Kenapa orang yang dipanggil orang yang tenang? Iya, karena dia punya sifat yang mampu menenangkan dalam hidupnya. Maka hadirkan sikap hayyin, tenang, menenangkan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan.
itu hanyalah penilaian manusia. Maka jangan sibuk mengejar penilaian manusia, tapi sibuklah dengan mengejar penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tenang hartanya digunakan di jalan Allah. Orang yang tenang pangkat jabatannya jadi amanah, yang setiap tanda tangannya digunakan untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Dia punya ilmu, ilmunya diamalkan untuk mengajak orang semakin dekat dengan Allah. Dan dia punya amal ibadah, amal ibadahnya jadi satu kebaikan yang memancar kepada orang lain untuk membanggakan dirinya, tapi untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, golongannya disebut dengan layyin. Apa artinya? Lembut, melembutkan. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena setiap yang keluar dari lisannya adalah bukti dari kelembutan hatinya. Maka ingat kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalasenya hati. Jadi kalau kita mau melihat apakah hati seseorang itu bersih atau tidak, lihat bagaimana kualitas bicara yang keluar dari mulutnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairun aw yasmut, berkatalah yang baik atau diam. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, salamatul insan bi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung kepada lisannya. Orang yang lembut hatinya, lembut lisannya, yang keluar hanyalah kata-kata yang baik, maka kata-kata itulah yang akan mengantarkan kebaikan dalam dirinya. Maka mulai hari ini bicaralah sesuatu yang tidak menyakiti hati orang lain. Bicaralah sesuatu yang tidak mematahkan perasaan orang lain. Bicaralah sesuatu yang mengajak kebaikan kepada orang lain. Sesungguhnya apa yang kamu sampaikan di lisanmu itu mencerminkan seperti apa kualitas hatimu, dan kualitas hati mencerminkan seperti apa kepribadianmu di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapakah muslim yang baik itu? Muslim yang baik adalah muslim yang menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya. Saat jadi anak, santun kepada orang tua, berkata saja tidak boleh, apalagi meminta, apalagi melawan, apalagi marah, apalagi menghina orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf, barang siapa yang menghinakan orang tuanya di dunia, maka jangan kaget, dia akan jadi orang hina dalam kehidupan dunianya. Tapi sebaliknya, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan membahagiakan hidupmu. Dan itu biasa terlihat
dari lisan yang keluar kata-katanya. Maka wajar golongan yang kedua yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah layyin, yang lembut melembutkan. Setiap yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang lembut melembutkan. Yang ketiga, golongan orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka namanya qarib. Apa artinya? Orang yang dekat mendekatkan. Kebiasaannya menyenangkan orang lain. Setiap orang yang kenal dirinya merasa dekat, akrab dengan siapapun, hadirnya dirindukan, ketiadanya dicari. Kenapa? Karena orang ini qarib, dekat mendekatkan. Maka kata Nabi, di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah, apa di antaranya? Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, minimal jangan menyakiti hati orang lain. Jangan sampai, mohon maaf, nyenangin orang gak, nyakiti orang sering. Maka tolong dievaluasi dalam hidup ini. Bahkan mohon maaf kata Nabi, kalau ada dosa yang balasannya siksanya langsung disegerakan di dunia ini, itu ada dua. Satu, dosanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, dosanya seseorang yang menzalimi orang lain. Maka hati-hati. Mulai hari ini, kalau ada urusan muamalah dengan orang lain, tolong selesaikan. Belajar minta maaf jika menyakiti. Belajar memaafkan jika disakiti. Ini pribadi yang mulia. Maka dalam hadis yang lain disampaikan, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Yang pertama, maafkan orang lain yang menyakitimu. Yang kedua, memberikan kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. Artinya, berbuat baik sama orang yang walaupun orang tersebut tidak baik kepada dirimu. Artinya, berbuat baik sama orang walaupun orang tersebut tidak baik sama kita. Dan yang ketiga, sambungkan silaturahim dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Berat ya, karena pahalanya surga, bahkan dibangunkan istana di surga. Maka qarib, dekat mendekatkan. Siapapun yang hari ini bergaul, carilah teman yang soleh, carilah teman yang baik, jadilah orang yang baik, pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi punya segalanya. Jadi tidak penting saat kembali pada Allah jadi orang biasa saja, karena ternyata orang akan mengenal kita dengan kebaikannya. Siapa yang paling baik itu, siapa yang paling bahagia itu, ternyata kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang paling bahagia, orang yang saat dia lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa, dan saat dia mati dia yang tersenyum, dia yang tertawa, sekelilingnya menangis karena kehilangan orang baik dalam hidupnya. Dan yang terakhir, golongannya adalah syahid, artinya orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Barang siapa yang suka memudahkan urusan manusia di dunia,
maka nanti di hari kiamat Allah akan mudahkan semua urusannya. Tapi barang siapa yang suka menyulitkannya urusan manusia di dunia, maka jangan kaget. Nanti di hari kiamat Allah akan persulit urusannya. Maka jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini belajarlah untuk senantiasa menolong orang lain, membantu orang lain. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Tidak akan terhabis satu kebaikan yang kita berikan kecuali kebaikan. Maka dalam berbuat baik, ikhlas saja pada Allah. Apa rumus ikhlas? Rumus ikhlas ada dua. Satu, lakukan karena Allah. Dua, lupakan karena Allah. Jangan ingin dipuji sama manusia, jangan ingin dihargai sama manusia. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Cukuplah mulai hari ini menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah senang, maka Allah akan senangkan kita dengan semua kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak tersentuh oleh api neraka. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.